Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desilda Valita Lauvervitas dari Prodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian katabolisme asam amino pada protein. Poin yang kedua mengenai proses metabolisme, di mana dimulai dari proses katalis protein menjadi asam amino terjadi pada saluran pencernaan di dalam tubuh. Proses pencernaan ini terjadi di mulut, lambung, dan usus halus hingga asam amino diangkut ke dalam darah. Di dalam mulut terjadi pencernaan protein secara mekanik dan enzimatis oleh enzim saliva menjadi polipeptida. Selanjutnya, polipeptida protein di dalam lambung dikatalis oleh enzim kelenjar lambung, yaitu pepsin, renin. Dan asam lambung menjadi oligopeptida, proteosa, dan pepton yang selanjutnya dikatalis oleh cairan pankreas. Cairan pankreas itu ada tripsin, kimotripsin, dan karbonsi peptidase. Enzim kelenjar usus halus, aminopeptidase, dan dipeptidase, dan bakteri usus halus hingga menjadi asam amino di dalam darah dan limfa. Setelah protein dibuang menjadi asam amino, dilanjutkan dengan proses absorpsi. Nah, proses absorpsi itu merupakan proses transport aktif yang memerlukan energi. Asam-asam amino dikarboksilat atau asam amino diabsorpsi lebih lambat daripada asam amino netral. Selanjutnya, proses degradasi protein atau katabolisme yang terjadi dalam dua tahap. Yang pertama, protein mengalami modifikasi oksidatif untuk menghilangkan aktivitas enzimatis. Yang kedua, penyerangan protease yaitu enzim yang berfungsi untuk mengkatalis degradasi. Selanjutnya, pada katabolisme protein makanan, pertama kali berlangsung di dalam lambung. Di tempat ini, protease Cas pepsin mendegradasi protein dengan memutuskan ikatan peptida yang ada di sisi NH2 bebas dari asam amino aromatik, hidrofobik, atau dikarboksilat. Dari hasil pemecahan ini adalah bagian-bagian kecil polipeptida. Selanjutnya, senyawa ini dipecah kembali oleh aktivitas asam amino peptidase menjadi asam-asam amino bebas. Produk ini kemudian melalui dinding usus halus, masuk ke dalam aliran darah menuju ke berbagai organ. Hasil pemecahan ini adalah bagian-bagian kecil polipeptida. Selanjutnya, senyawa ini dipecah kembali oleh aktivitas asam amino peptidase menjadi asam-asam amino bebas. Produk ini kemudian melalui dinding usus halus masuk ke dalam aliran darah menuju ke berbagai organ. Dalam proses katabolisme protein, maka akan dihasilkan amonia sebagai hasil deaminasi oksidatif. Zat ini merupakan bagian yang bersifat racun dan harus dikeluarkan dari tubuh. Pada makhluk hidup, sebagian besar dikeluarkan melalui dua jalan kecil. Yang pertama, amonia dengan asam glutamat dalam hati untuk membentuk glutamin membutuhkan ATP, ditransfer ke ginjal dan kemudian dipisahkan kembali menjadi glutamat dan amonia. Akhirnya diekskresikan ke urin dengan garam amonium. Amonium dengan karbon dioksida untuk membentuk carbamil yang kemudian difosforilasi menjadi karbokmoil fosfat, sebuah reaksi yang membutuhkan 2 ATP. Karbamoil fosfat kemudian masuk ke dalam siklus ornitinurea dan termasuk ke dalam sel. Demikian penjelasan singkat saya mengenai metabolisme protein. Semoga teman-teman dapat mengerti dengan baik. Sekian dan terima kasih.